Pemirsa, Anda masih menyaksikan breaking news jelang pertandingan Indonesia melawan Jepang yang akan diselenggarakan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Saat ini, pemirsa, para pemain sudah bersiap untuk berlaga lawan Jepang. Di layar kaca Anda dapat kita saksikan Jay Itzes sedang berbincang dengan Ragnar Uratmangun. Diketahui Jay Itzes merupakan pemain dari Venezia, Serie A Italia. Kemudian Ragnar Uratmangun merupakan pemain dari FC Dender, yaitu di Liga Utama Belgia. Apabila kita lihat lini pertahanan dari Timnas Indonesia sendiri saat ini memang sudah semakin kuat dan juga dilengkapi dengan sejumlah nama yang tidak hanya bermain di liga lokal saja tetapi juga di Liga Eropa. Dan pemirsa, kita akan bergabung dengan Effendi Ghazali selaku pecinta sepak bola. Halo, selamat sore Bung Effendi. Bagaimana suasana di Stadion Utama Gelora Bung Karno di sana? Selamat sore Diandra dan seluruh pemirsa di seluruh Indonesia. Saya Prancis yang sangat terkenal pendukung Indonesia. Dan kalau saya memutar sedikit, ini seluruh pendukung Indonesia sudah bersiap-siap masuk ke stadion sebentar lagi nih. Pokoknya di sini sudah sangat ramai, semuanya sudah sangat antusias. Tentu saja semuanya berharap ada semacam katakanlah hasil yang spektakuler supaya kita tidak di dasar klasemen pada saat ini kita bisa naik sedikit ke atas. Begitu Diandra. Baik, untuk prediksi skor bagaimana nih Bung? Kira-kira untuk malam ini. Jadi saya mau kasih tahu bahwa kita semua sudah menyadari kalau memang Jepang ini tertinggi di Asia, kemudian juga dari pool kita juga Jepang masih yang paling tinggi, dan lepas dari itu kita tahu mereka solid ya dengan 3 hasil menang dan 1 kali seri melawan Australia, tapi semua yang lain dibantai tinggi-tinggi 7-0 ya. Oh, Cina, Bahrain 5-0, kemudian bahkan Saudi Arabia 2-0 di rumahnya itu ya. Nah, memang dengan Australia seri 1-1. Yang ingin kita katakan, saya ikut Sintayong ketika Sintayong mengatakan gini, dia bilang, fokus saja pada permainan, nikmati, dan Sintayong sendiri tidak berani memprediksi. Saya hanya ingin mengatakan memang sangat sulit menghadapi Jepang, terutama karena kalaupun kita mau pakai sistem parking bus gitu ya, jadi bus parking gitu, jadi kita sangat bertahan habis-habisan, dikoyak juga oleh Bahrain melakukan itu, dikoyak juga 5-0 waktu itu ya. Jadi harapan kami adalah seluruh pemain bermain bebas ya, memang agak bertahan, tapi kemudian pada kesempatan-kesempatan kita bisa melakukan serangan balik ya. Terutama kan back kita sekarang boleh dibilang cukup kuat lah ya, dengan adanya Jay Itzes, kemudian tentu saja ada Kevin Dix sekarang yang masuk, sementara ada pilihan mau Hapner ataupun Rizky Ridho misalnya. Jadi kita bertahannya kuat, yang di tengah Nathan Chuaon dan kemudian Tom Haye ya. Perdong kanan, bisa Sandy Walsh atau Yakob Sayuri di kiri. Dengan demikian masih ada peluang untuk sesekali menyerang balik begitu dengan 3-4-3 tadi. Begitu Diandra. Baik, untuk atmosfer di sana bagaimana Bung Effendi dengan antusiasme para supporter yang begitu tinggi mendukung Timnas Indonesia bertanding malam hari ini? Ya, sebentar lagi saya dengan Mateus ya, yang selalu Matias ini selalu berkeliling dunia. Qingdao juga ikut, Bahrain juga ikut. Nah, sebentar lagi kami akan menuju dekat ke stadion, tapi tadi kami cari di sini supaya analisis dan sedikit gambarannya itu bisa terdengar lebih jelas. Kalau sudah sampai di sana, semua orang sudah akan berteriak-teriak. Intinya semua antusias, terutama sekali lagi supaya kita naik sedikit lah dari posisi kita gara-gara Australia justru di Melbourne 0-0 dengan Saudi. Dan Cina mencuri kemenangan di kandang Bahrain ya pada detik-detik terakhir injury time 1-0, sehingga kita jadi di bawah, sehingga semua yang di sini Diandra penuh semangat
untuk katakanlah ya, kalaupun tidak hasil spektakuler, seri pun sudah, seri masih belum berubah ya. Tapi artinya ada sesuatu yang membuat Indonesia pernah menang melawan Jepang 5 kali. Tapi skornya itu kalau dilihat perbandingan 9-5 dan kemudian seri 2. Tapi kita pernah menang. Tahun 81 kita menang 2-0 terakhir kalinya ya. Dan yang kita lihat waktu di kejuaraan Asia di Doha terakhir kita sama-sama itu kita kalahnya 1-3. Jadi artinya ada perlawanan. Demikian Diandra. Baik, kalau kita melihat kekuatan timnas Jepang yang saat ini kan menduduki peringkat pertama di klasemen grup C. Apa sebetulnya Di tantangan Asia juga terbesarnya nih, Bung? Iya, bagaimana Bung? Tantangan terbesarnya menurut saya adalah kita punya pemain-pemain luar biasa. Tentu saja dia bermain di klub-klub luar biasa. Tapi seperti biasa, kalau stars ini berkumpul bersamanya agak jarang. Terjadi apa yang seperti kita waktu melawan Cina di Qingdao itu ya. Individu luar biasa, tetapi ternyata pemenangnya siapa? Pemain yang bermain sebagai tim. Cina itu bermain sebagai tim. Pressure-nya kelihatan ya, seperti Liverpool. Satu pemain kita yang luar biasa bisa menguasai bola, tapi 2 atau 3 pemain Cina langsung melakukan pressure. Dan seperti waktu lawan Bahrain maupun Cina, itu mereka tetap banyak trik-triknya ya. Ada jatuh, nah kita terlalu polos kalau menurut saya. Tentu saja saya tidak menganjurkan supaya kita main trik seperti itu. Cuma kalau orang main 10 ya mungkin diimbangi juga lah 1 atau 2 ya. Artinya dalam sepak bola itu sangat biasa, Anda mau lihat liga manapun terjadi hal yang seperti itu. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, jadi beban kita pada saat ini adalah bagaimana bermain sebagai tim yang memang kesempatannya kurang banyak. Karena kita kan datang dari mana-mana. Perasaan saya mungkin pada malam ini 9 mungkin pemain naturalisasi dengan 2 pemain di liga kita ya. Ada Yakob Sayuri katanya, Rizky Ridho atau mungkin Egy Maulana Fikri yang akan diturunkan pada kesempatan yang berbeda mungkin. Tapi kembali ke pertanyaan tadi dan para pemirsa, kata kuncinya adalah bagaimana bermain sebagai tim dan juga tidak tertekan ya dengan mengingat Jepang terus. Tapi ada pemain ke-12. Kita semua yang ada di sini, kalau nanti kita nyambung kita ke belakang, pasti semuanya akan penuh bagaikan Jepang itu bermain di apa ya? Walaupun pendukung Jepang juga cukup banyak ya, Indra. Baik, terima kasih Bung Effendi. Kita akan hubungi kembali ketika sudah di dalam ya Bung ya? Iya pasti. Oh iya, kalau sudah di dalam, sudah dekat-dekat dengan yang heboh-heboh. Tapi kita dengar dulu dong, ini pendukung Matias yang selalu mengelilingi timnas Indonesia nih. Kemana-mana, Bahrain, Qatar, kemudian juga Prancis ya. Sekarang gimana pendapatnya tentang ini nih? Pasti dengan seru, karena di antara 2 tim yang besar di Asia sekarang, kita bisa sebut. Ada Jepang, ada juga Indonesia. Sekarang kita punya kualitas juga di kita luar biasa, levelnya udah naik, jadi pasti bisa curi poin di sini lawan Jepang. Nah, Prancis saja bilang curi poin di sini. Nero? Oh ya, kalau saya realistis, Fabil juga mengatakan apa yang disampaikan Sintayong itu yang oke, main bebas, didukung oleh penonton, lalu fokus pada pertandingan. Itu Diandra. Kita ketemu lagi di belakang nanti. Baik, terima kasih Bung Effendi. Selamat menonton nanti. Ya, selamat menyaksikan juga dari kanal RCTI kita. Baik, terima kasih Bung Effendi. Kita akan hubungi kembali nanti ya Bung. Ya, sama-sama. Pemirsa, kita akan kembali menyaksikan suasana terkini di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno. Para pendukung tim nasional sudah mulai memadati area Ring Road GBK. Sebagian sudah masuk ke area tribun pemirsa, namun juga masih ada yang berada di area Ring Road dan juga belum masuk ke dalam Stadion Utama. Saat ini suasananya makin sore makin ramai. Kita akan lihat terus bagaimana suasana di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kita akan kembali lagi pemirsa setelah azan maghrib berikut ini.